Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 4 soal latihan soal olimpiade ya untuk USN tingkat SMP. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C mempunyai puncak di P, P dan titik potong dengan sumbu Y di 0, min P. Jika P tidak sama dengan 0, maka nilai dari B adalah. Nah, oke, di sini kita punya parabola ya. Parabolanya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Mempunyai puncaknya itu kan berarti di sini sama aja dengan titik X, Y ya. Mempunyai puncak P, P. Nah, karena dia puncak berarti ini kan XP sama YP. Ini kan dia sebuah titik. Kalau sebuah titik berarti bisa dong kita substitusikan ke persamaan parabolanya ya. Jadi kalau misalkan kita substitusikan ke sini, jadinya P sama dengan AP kuadrat ditambah BP plus C. Gitu dulu ya. Nah, sekarang kita cari hubungan antara si puncak sama si P ini. Kalau untuk titik puncak XP, rumusnya itu apa? XP itu rumusnya min B per 2 A, ya kan? Sedangkan XP-nya di sini kan P. P sama dengan ini ABC-nya tetap ya, jadi min B per 2A. Kalau kita pindah ruas ke sana berarti 2AP sama dengan min B. Atau 2AP pindah ruas plus B sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini nanti anggap aja sebagai persamaan pertama. Atau ini sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua gitu ya, karena sama-sama nanti bisa kita hubungkan. Nah, kemudian dia mempunyai titik potong di 0, min P. Titik potong di 0, min P. Berarti kan bisa kita substitusikan juga ke parabolanya ya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Ini kan berarti sebagai X sama Y ya. X-nya 0, Y-nya min P. Berarti Y ini diganti min P sama dengan X-nya itu 0 ya. Berarti 0 tambah 0 ditambah C. Berarti C. Jadi C sama dengan min P. Nah, kemudian untuk C sama dengan min P ini kan anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga ini kan bisa kita substitusikan ke persamaan pertama ya. Jadi persamaan ketiga ke persamaan pertama. Jadi P sama dengan AP kuadrat ditambah BP plus C. Nah, C-nya ini kan min P. Berarti P sama dengan AP kuadrat plus BP. C-nya diganti sama min P. Gitu ya. Nah, oke, sekarang tinggal kita pindah ruas. Kita buat sama dengan 0, jadinya AP kuadrat plus BP. Ini P pindah ruas ke sini kan jadinya min P ya. Min P lagi berarti min 2P sama dengan 0 gitu. Nah, karena ini sama-sama P berarti kan bisa kita faktorkan. Berarti P dalam kurung ini tinggal apa? AP plus P min 2 sama dengan 0. Ini kan dia faktor ya, berarti P sama dengan 0 atau ini AP plus P min 2 sama dengan 0. Nah, untuk P sama dengan 0 ini kan dia tidak memenuhi karena di sini dibilang P tidak sama dengan 0. Ini dia tidak memenuhi. Berarti kita tinggal pakai yang ini aja ya. Berarti dengan kata lain AP sama dengan 2 min B gitu boleh ya. Ini kita pindah ruas, min 2 jadi 2, B jadi min B. Nah, ini anggap sebagai persamaan keempat. Atau ini langsung nanti kita substitusikan aja. Ini bisa kita substitusikan ke sini ya. 2AP plus B sama dengan 0. Sedangkan AP adalah 2 min B. Kalau kita substitusikan jadinya apa? Jadi 2 dikalikan 2 min B plus B sama dengan 0. Ya enggak? Kalikan 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali min B itu min 2B plus B sama dengan 0. Jadinya 4 min 2B plus B itu sama aja dengan min B ya, sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan min B pindah ruas jadi
B. Udah ketemu, yang ditanyakan adalah nilai B, berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 2, ABCD adalah jajaran genjang. E adalah titik tengah AB, ruas garis DE memotong AC di P. Perbandingan luas jajaran genjang ABCD dengan luas segitiga AEP adalah, nah oke, berarti kita gambar terlebih dahulu. Di sini ada jajaran genjang ABCD. Jajaran genjang gini ya. Nah, jajaran genjang itu dimana panjang sisi yang sejajar itu dia sama panjang. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini gitu. Maka dia disebut sebagai jajaran genjang. A, B, C, D. Kita tulis dulu, misalkan A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. E adalah titik tengah AB. E itu titik tengah AB, berarti E-nya di sini. Jadi AE berarti sama dengan EB ya, karena di sini ada di tengah. Sedangkan ruas garis DE, D ke E, berarti kita tarik ya, garis ke DE gini. Ruas garis DE memotong AC di titik P, memotong AC. Jadi kita tarik dari A ke C. Nah, di titik P, berarti di sini titik P. Titik P, gitu. Perbandingan luas jajaran genjang ABCD dengan luas AEP adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas ABCD dibanding sama luas AEP. Sama dengan berapa gitu kan. Nah, berarti kita harus mencari luas ABCD sama luas AEP. ABCD itu kan dia jajaran genjang. Jajaran genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Misalkan ini alasnya AB, berarti kita harus nyari tingginya gitu ya. Kemudian sedangkan AEP ini adalah segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua buah segitiga ya. Segitiga APE itu dia sebangun dengan segitiga DPC. Jadi nanti kita bisa gunakan rumus kesebangunan. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita tarik untuk nyari luas dari segitiga kan kita butuh tinggi ya. Kalau misalkan kita tarik sebuah garis dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, ini kalau kita misalkan sebagai Q, kemudian kita misalkan sebagai QR. Jadi Q ke R ya, kalau dia kan dia lurus ya. Jadi QR ini dia sebagai tinggi dari jajaran genjang ABCD ya, sekaligus dia tinggi dari segitiga ini sama segitiga ini. Gitu ya. Berarti nanti kita bisa gunakan rumus kesebangunan karena segitiga ini sebangun. Nah, kita bandingkan ya. Kalau misalkan kita bandingkan alas sama tingginya, jadi alasnya ini kan segitiga ini kan AE ya. Berarti alas AE dibandingkan sama tinggi QP itu dia nilainya sebanding dengan berarti alasnya yang segitiga ini ya. Berarti DC ya, jadi DC atau CD dibanding sama tingginya yaitu RP gitu ya. Nah, AE sama CD, kita tahu bahwa AE itu kan dia setengah dari AB ya, karena dia titik E ini dia ada di tengah. Karena AE setengah dari AB berarti dia AE ini setengah dari DC. Kita buat sama, kenapa? Biar nanti bisa dihilangkan, biar kita bisa eliminasi ya. Berarti AE sama dengan setengah dari CD banding QP sama dengan CD dibanding RP. Nah, sama-sama ada CD, ini bisa kita coret gitu. Kemudian tinggal kita kalikan silang aja, kalikan silang ke sana berarti setengah RP RP sama dengan ini QP gitu ya. Atau dengan kata lain RP sama dengan 2 kali QP ya, atau kita bandingkan RP banding QP itu sama dengan ini, kalau kita pindah ke sana berarti kan dia 2 banding 1 gini ya. Berarti R ke P banding Q ke P itu 2 banding 1, di sini 2, di sini 1 gitu. Nah, setelah kita tahu perbandingan tingginya, sekarang kita bisa menghitung atau membandingkan luas dari jajaran genjang ABCD. Nah, luas dari ABCD itu kan dia rumusnya sama aja dengan alas kali tinggi ya, berarti AB
dikali sama RQ. RQ ini luas ABCD. Sedangkan kalau luas segitiga AEP ya, AEP itu kan setengah alas kali tinggi ya, alasnya kan AE, berarti AE dikalikan PQ dibagi sama 2 gitu. Nah, karena kita harus membandingkan dua luas ini, berarti nanti kita buat di sini menjadi sama nih, kita cari hubungannya. AE itu kan nilainya setengah dari AB ya kan, karena E ini ada di tengah-tengah. Nanti supaya dia sama berarti ini kita ganti aja, AE itu sama aja dengan setengah AB dikali PQ. Kalau P ke Q kita hubungkan sama RQ ya, P ke Q sama P ke R ini kan perbandingannya 1:2 ya, berarti PQ ini sama aja dengan 1/3 dari si RP ya. Jadi PQ ini kita ganti menjadi 1/3 dari RQ ya. PQ itu 1, ini 2, berarti 1/3 dari RQ. Paham ya sampai sini ya, dibagi 2 gitu ya. Nah, ini kita kerjakan dulu ya. Berarti setengah dikalikan 1/3 itu kan 1/6, berarti 1/6 dikalikan AB dikalikan RQ per 2. 1/6/2 itu kan sama aja dengan 1/12. 1/12 AB dikalikan RQ. Udah, sekarang kita bandingkan nih ya. Kita bandingkan di sini. Jadi kita cari perbandingannya. Jadi luas ABCD dibanding sama luas AEP sama dengan luas ABCD itu AB dikali RQ dibanding, sedangkan luas AEP itu 1/12 dikali AB dikali RQ. Nah, karena dia sama tinggal kita coret gitu, jadi sama aja dengan 1/112. 1/112 itu kalau dia dibalik berarti sama aja dengan 12/1. Jadi luas ABCD banding luas AEP yaitu 12 dibanding 1. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 3, dalam segitiga sama sisi ABC, titik D, E, dan F masing-masing pada sisi BC, CA, dan AB. Sehingga sudut AFE sama dengan sudut BFD, sudut BDF sama dengan sudut CDE, dan sudut CED sama dengan sudut AEF. Jika pandang sisi segitiga ABC adalah 8 cm, maka luas dari segitiga DEF adalah. Nah, sekarang kita gambar terlebih dahulu ya. Di sini ada segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berarti panjang semua sisinya itu sama. Ya, nah, kita misalkan ini adalah ABC sama sisi. Kemudian titik DEF masing-masing pada sisi BC. BC berarti di sini ada D, kemudian E itu pada CA, ini E, kemudian ada F ya, F berarti pada AB. Nah, kalau misalkan ini kita hubungkan, jadi kan dia terbentuk segitiga. Cuma ini kita nggak tahu segitiga apa, karena kan di sini kita nggak dikasih tahu perbandingannya ya. Pokoknya dia terletak pada sisi ini, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini sisi segitiga ABC adalah 8 cm. Maka berapakah luas dari DEF gitu ya, DEF. Oke, sekarang kita lihat dulu, ini kan dia adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu berarti ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Jadi dengan kata lain A di sini 60 derajat, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat karena dia sama sisi ya, berarti sudutnya ketiganya juga sama. Kemudian AFE sama dengan BFD. AFE sama dengan BFD. Nah, ini sama ya. Kita misalkan di sini adalah X, di sini adalah X. Gitu. Kemudian BDF sama dengan CDE. BDF sama dengan CDE. Berarti ini sama dengan ini. Nah, berarti untuk sudut D, ini kan dia satu buah segitiga ya. Segitiga BFD itu kan dia total sudutnya pasti 180. Jadi kalau misalkan si ini X, ini 60, berarti ini berapa? Gitu kan? Jadi dengan kata lain
total segitiga BFD gitu ya. Jadi sudut D ini ditambah sama X ditambah sama 60 kan dia harus 180. Jadi dengan kata lain D ini kalau kita pindah ruas 180 kurangi 60 kan 120 ya, dikurangi X. Nah berarti ini 120 min X, karena dalam satu buah segitiga ini totalnya harus 180. Karena ini sama berarti ini dia juga ikut 120 min X. Nah untuk yang ketiga CED sama dengan AEF. CED sama dengan AEF. Jadi ini sama. Kalau ini X ini 60 berarti di sini sama kayak ini ya, 120 min X, karena dia totalnya ini harus 180. Nah karena ini sama berarti ini juga sama, 120 min X. Sekarang kita lihat segitiga DEC ya. Segitiga DEC ya, kalau misalkan kita jabarkan dia total sudutnya kan harus 180 juga. Jadi untuk segitiga DEC ini total sudutnya itu 120 min X ditambah ini 120 min X ditambah 60. Nilainya harus 180 ya kan. Nah berarti kalau kita jumlahkan 120 tambah 120 itu 240 tambah 60 itu 300 ya. 300 min 2X sama dengan 180. Kalau pindah ruas ini 2X, ini pindah ruas ke sana, 300 dikurangi 180 yaitu 120. Berarti X sama dengan 60. Nah, kalau X-nya 60, jadi ini ketahuan ini 60, 120 min X juga 60. Jadi ini 60, 60, 60, 60 semua. Nah, jadi dengan kata lain semua sudut dalam segitiga itu sama. Jadi semuanya yaitu segitiga sama sisi ya. Jadi kalau kita gambar nanti dia gini. Ya, jadi di sini 60, ini 60, 60, 60, 60, 60 gitu ya. Jadi keempat-empatnya, jadi di dalam segitiga ada segitiga juga. Jadi kan ada 4 segitiga nih, segitiga total. Segitiga 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah segitiga dalam segitiga dan semuanya adalah sama sisi gitu ya. Jadi ini juga sama 60, 60, 60 gitu kan. Yang ditanyakan adalah luas DEF. Jadi kalau untuk mencari luas dari DEF kan berarti kan yang tengah ini ya, luas ini ya. Karena di sini ada 4 buah segitiga, berarti luas dari DEF ini adalah seperempat dari total luas ABC, ya kan? Karena ABC dibagi sama 4 buah segitiga, berarti sama aja dengan seperempat dari luas ABC. Gitu ya. Jadi sama aja dengan seperempat dari. Nah, untuk menghitung luas ABC ini kan dia segitiga sama sisi. Kalau untuk luas segitiga kan dia sebenarnya rumusnya itu setengah alas kali tinggi, semuanya seperti itu. Tapi kalau dia segitiga sama sisi kita punya rumusnya ya, supaya kita nggak usah mencari tingginya. Rumus luas dari segitiga sama sisi yaitu seperempat A kuadrat akar 3, dimana A ini adalah sisi dari segitiga sama sisi itu gitu ya. Dan ini tinggal kita hitung aja, berarti sama aja dengan ini kita kalikan ya, seperempat kalikan seperempat itu 1/16 dikalikan A ini adalah panjang sisinya yaitu 8 kuadrat akar 3. Jadi 1/16 dikalikan 8 dikuadratin itu 64 dikalikan akar 3. 64 dibagi 16 itu kan 4 ya, berarti sama aja dengan 4 akar 3. Oke, jawabannya berarti yaitu yang B. Nomor 4, diketahui 5 buah bilangan bulat positif yang sudah terurut yaitu N plus 1, N plus 2, 2M-4, 2M-2, dan M plus 4. Rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauannya dan sama pula dengan mediannya. Maka nilai dari M plus N adalah, nah jadi di sini dibilang bilangan bulat ini sudah terurut ya, berarti dia sudah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, bilangannya yaitu N plus 1, N plus 2, 2M-4, 2M-2, M plus 4. Jadi ini dia nanti dia sebagai suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3,
suku keempat, suku kelima, karena di sini sudah terurut. Rata-rata bilangan tersebut sama dengan jangkauannya. Rata-rata sama dengan jangkauannya. Kita hitung terlebih dahulu ya rata-ratanya ya. Rata-rata itu kan berarti jumlah dari semua n ya dibagi sama banyaknya data ya. Jadi n plus 1 ditambah n plus 2 ditambah 2m min 4 ditambah 2m min 2 ditambah m plus 4 dibagi sama banyaknya data ada 5 sama dengan ya n tambah n ini 2n ditambah 2m tambah 2m 4m tambah 1 5m ya. Ini min 4 tambah 4 berarti kan dia habis nih ya. Ini plus 2 sama min 2 ini kan dia habis, jadi tinggal plus 1 dibagi sama 5 gitu ya. Oke, berarti ini rata-ratanya udah. Sekarang ini nilainya sama aja dengan jangkauannya katanya. Jangkauan itu sama aja dengan x max dikurangi x min, data terbesar dikurangi data terkecil. Yang terbesar kan berarti suku kelima nih, berarti m plus 4 dikurangi x minnya itu n plus 1 gitu. Jadi sama dengan m dikurangi n, m dikurangi n, 4 dikurangi 1 itu 3. 4 kurangi 1 3, betul ya. Oke. Dan sekarang di sini diketahui bahwa rata-ratanya itu sama aja dengan jangkauannya. Rata-ratanya tadi 2n plus 5m plus 1 dibagi 5 sama dengan jangkauannya itu m min n plus 3 gitu. Kita pindah ruas berarti dikalikan 2n plus 5m ditambah 1 sama dengan 5m min 5n plus 3. Sama-sama 5m ini dicoret, n nya pindah ruas kita jadikan 1, min jadi plus ya, 2 tambah 5 itu 7, 7n sama dengan, oh ada kesalahan di sini ya, ini kan m nya ke sini dikalikan jadi 5m min 5n, 5 kali 3 berapa? 15 ini harusnya, ini 15 gitu ya. Berarti ini kalau pindah ruas 7n ini ke sana, 15 kurangi 1 itu 14, jadi n sama dengan 14 dibagi 7 yaitu 2. Nah n nya sudah ketemu. Sekarang nilainya disebut juga sama dengan mediannya ya. Jadi rata-rata itu sama aja dengan jangkauan, sama aja dengan median. Median itu kan dia suku ke tengah, berarti kan ini dia mediannya kan ya, suku tengahnya atau U3 itu. Kita lanjutkan di sini median atau suku tengahnya, nilainya yaitu 2m min 4 gitu. Jangkauan sama dengan median ya. Nah jangkauannya tadi kan m min n plus 3, sedangkan mediannya itu 2m min 4. Nah sekarang kita jadikan satu yang m sama n ya, atau ini kita pindah ruas ke sana boleh semua ya. Jadi ini ke sana m dikurangi 2m itu min m min n sama dengan ini ke sana min 4 min 3 itu min 7, atau dengan kata lain m plus n sama dengan 7. Udah, yang ditanyakan apa? M plus n kan, nilai dari m plus n. Udah langsung aja ketemu 7 jawabannya gitu ya. Oke, itu tadi 4 soal untuk kalian latihan ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.